Pak Sigit untuk mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah pola kita sudah terbangun seperti itu. Nanti ya sebelum pertemuan kirimkan dulu supaya ada waktu banyak untuk melihat. Meskipun saya yang kali ini saya nggak tuntas baca karena ya kemarin baru di jalan, capek sekali rasanya, baru sampai tadi tengah malam langsung mau buka baru dapat sedikit dari belum selesai semua. Tapi sekilas saya baca, tunggu, kalian dapat sistematika narasi itu dari mana itu? Yang kemarin minta dikirimi sistematika, saya kirimi tapi kok nggak banyak yang nggak ikut sistematika yang saya berikan atau nggak dibuka itu. Dapat dari mana itu? Bahasanya yang jelas bahasa seperti itu bukan bahasa yang saya berikan. Kamu pasti ngutip dari tempat lain karena saya hafal betul kok sistematika yang dari saya itu seperti itu. Ini kalau nggak apa-apa sih, kalau memang lebih bagus nggak apa-apa, tapi tambah mumet saya baca itu beberapa, tambah mumet bacanya. Oke, saya bahas sesuai dengan urutan ya, nanti siapa yang ngirim duluan ya saya bahas duluan. Judul buat yang sesimpel-simpelnya. Jadi judulnya itu bukan judul negatif, tapi judulnya sudah positif menuju ke apa yang mau dicapai. Itu aja judulnya. Oke, saya buka dulu yang pertama kirim di atas, saya lihat si Febri ya. Oke, ini sudah muncul. Upaya peningkatan kepatuhan minum obat, oke nggak apa-apa. Upaya berarti kan usaha yang mau upaya boleh, apa judulnya seperti itu. Jadi nanti cari NIP-nya Bu, udah pasti ya Bu Mulia, penguncinya kita Bu Ayu ya, dari Ayu. Ya, Pak. Nanti pengetikannya coba ini spasinya ini kok jaraknya jauh ya, nanti dirapikan. Hal-hal yang kecil kalau begini semuanya nanti pengetikannya dirapikan ya. Jadi kita konsisten kalau pakai Times Roman berarti semua Times Roman nanti. Nah, dirapikan. Jadi bahas sepele seperti ini kan spasinya 2, harusnya kan 1 spasi mepet aja. Bu Darlia kayaknya tidak minta print out, jadi nanti ya Bu Mulia nggak minta print out kan penguji kita file saja kayaknya. Ibu Ayu kemarin saya koordinasikan Pak, saya bilang kalau bisa kita pakai Google Drive saja, saya buatkan Google Drive. Ya, jadi nanti teman-teman selain menguploadnya di Collabjar, mengupload juga di Google Drive. Nah, jadi maksudnya beliau tinggal lihatnya dari situ. Mudah-mudahan tidak berubah pikiran Pak De. Ya kayaknya enggak, karena beliau itu jarang pakai print out. Nggak bisa pakai ya, file mudah-mudahan. saja. Sudah saya, ya, sudah pasti, saya lebih karena buat saya mudah. Beberapa kali sudah, jadi kalau ada yang minta print out pasti, kalau Bu Ayu tidak pernah minta print out. Ya. Mudah-mudahan tidak berubah, sudah saya koordinasikan. Jadi nanti selain upload di Collabjar, nanti saya akan buatkan link untuk mengupload di Google Drive-nya Pak De. Oke, sip. Lebih gampang lagi supaya kita menunjukkan ASN yang smart itu loh. Kadang-kadang penguji yang ngajak mundur kita. Ini organisasi kayaknya nggak ada. Kalau yang dari saya nggak ada kalimat organisasi. Dari mana ini? Saya sudah revisi berapa kali ya. Kalau yang saya upload di grup itu nggak ada organisasinya sudah. Nanti dihilangkan. Kemudian ini ada saya panjang sih, tapi nggak apa-apa. Memang kalau memang ini undang-undang, di pendahuluanmu kayaknya ada yang ini kan data, ini fakta yang sekarang ya, ini hipertensi ada sekian ini. Nah, kemudian mana datanya tadi? Nah, data di puskesmas ini nih. Data ini kan sekarang ya. Nah, coba tambahkan, bukankah yang saya minta begini aja urutannya. Setelah data, kemudian seharusnya diapakan orang yang hipertensi itu harusnya mendapatkan terapi. Apabila tidak diterapi akibatnya apa? Itu aja di terakhir ini. Nah, coba saya ulangi lagi di sini ya, saya jelaskan. Jadi nanti supaya semua mengacu kepada ini latar belakangnya.
yang saya jelaskan kemarin kan ini. Coba definisi ruang lingkup permasalahan. Dijelaskan hipertensi adalah bla 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 bla. Kemudian kalau ada peraturan-peraturan sebutkan bahwa sesuai dengan peraturan harusnya hipertensi diapakan, sesuai dengan teori diapakan hipertensi itu. Baru kondisi saat ini berapa jumlah orang yang terkena hipertensi di tempat tugasnya kita. Nah, kemudian harusnya orang hipertensi diapakan? Yang diharapkan berarti harusnya kan ditangani ya. Tangani dengan menggunakan apa? Di terapi atau di apa. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru apabila tidak dilakukan penanganan, maka akibatnya apa? Seperti yang terjadi di mana? Kalau ada yang dengan data ini. Kalau tidak ada ya sudah cukup sampai dengan dampak. Jadi kalau hipertensi dibiarkan saja atau datang selalu terlambat pengobatannya, maka akibatnya bisa apa? Itu saja. Jadi jangan terlalu panjang-panjang. Kalau di depan tadi, jadi kamu yang kurang di sini nih, yang diharapkan seperti apa? Setelah data tadi kan sudah berhenti di situ ya. Kemudian kondisi yang diharapkan apa dan dampaknya apabila tidak ditangani itu seperti apa. Itu saja, tambahkan beberapa paragraf di bawahnya tadi. Ya. Ya, Pak. Oke, saya balik ke punyanya Febri. Jadi di sini nanti setelah data ini baru yang diharapkan harusnya maka orang yang hipertensi sebelumnya orang yang kena hipertensi ini harusnya dilakukan apa? Apabila tidak dilakukan seperti yang diharapkan itu maka terjadi apa dampaknya? Itu aja untuk yang merah ini. Yang merah nanti diganti ya. Nah, ini kemudian ini hilangkan nanti organisasi, tidak ada lagi. Ini sudah lama ini kata gambaran perangkat daerah saja. Tulis visi Kabupaten Poso gitu kan, harusnya masa visinya siapa ini? Nah, visi Kabupaten Poso adalah Poso jadi kabupaten maju tangguh gitu. Kemudian misi Kabupaten Poso tidak tambahkan ya. Ya. Oke, disebutkan. Kemudian ini gambaran OPD apa nama Puskesmas Tangkura, itu gambaran umum Puskesmas Tangkura. Itu dia di gambaran di sini. Catat ya, coba catat nanti. Nah, jadi nanti yang lain juga begitu karena hampir semua yang lain juga begitu nanti. Jadi gambaran umum, dari gambaran OPD namanya sebenarnya gambaran perangkat daerah. OPD masih yang lama ini. Gambaran perangkat daerah. Jadi berarti gambaran umum Puskesmas Tangkura ini yang digeser ke sana berarti tempatnya ini. Karena OPD-mu kan Puskesmas Tangkura itu. Nah, begini dia jadinya. Jadi disebutkan namanya ya. Cerita tentang Puskesmas Tangkura seperti apa, berikan penjelasan tentang apa sih yang ada di alamat mulai struktur organisasi, kemudian jumlah tenaga kalau mau dimasukkan ya boleh. Yang intinya bahwa orang kalau membaca ini maka bisa punya pemahaman bahwa oh Puskesmas Tangkura itu seperti kondisinya gitu. Nah, kalau ini dianggap cukup ya nggak apa, tapi mungkin kayaknya kurang terlalu sedikit ini. Apa yang bisa diberikan lagi informasinya ya? Sebelah utara, dia bukan lokasi malahan yang dilayani pelayanannya ada poli apa saja di sana kan bisa ceritakan toh ya, supaya orang itu punya gambaran bahwa bukan hanya ini kan lokasi, setelah lokasi mungkin apa pelayanan yang ada di puskesmas itu, pelayanan apa saja yang sudah bisa dilakukan, apakah sudah bisa rawat inap kah atau belum, kalau tidak polinya apa saja, itu dokternya berapa, ada dokter ahlinya enggak gitu ya, supaya orang punya gambaran tentang Puskesmas Tangkura seperti ini ya. Nah, singkat, tapi singkat ya, jangan panjang-panjang. Jangan terlalu panjang nanti ya. Oke. Kemudian setelah itu baru tugasmu. Nah, kamu sebagai perawat terampil ini ya, perawat terampil ya. Oke, ini sudah benar ya ngutipnya ya, saya nggak cek ya. Iya, Pak. Nah, jangan sampai nanti saya nggak ngecek soalnya ini tanggung jawab masing-masing. Tujuan. Nah ini kayaknya bukan begini juga kalimatnya. Coba buka lagi di file saya tuh. Nah, yang saya kirim di grup itu. Nah, seperti ini ya, panjang kalimatnya. Meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Tujuannya itu. Nah, sekarang manfaatnya. Kita kembali kemarin masalah. Kalau ini tercapai. Nah, ini yang tercapai. Yang ini kita nggak usah bahas dulu. Ini nggak usah bahas dulu. Yang ini yang utama. Kalau pasien kita, pasien hipertensi yang ada di wilayah itu rajin atau patuh pada minum obat, apa yang bisa manfaat apa yang bisa didapat? Bagi Pemda tentu misi mampu membantu menyelesaikan misi nomor berapa tentang kesehatan. Nah, bagi puskesmas
Bagi puskesmas apa? Membantu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, yaitu penyakit tidak menular, yaitu oke. Nah, bagi masyarakat membantu melindungi masyarakat. Oke, tambahkan aja ini kalau begitu. Nah, yang kalau misal urut ya, kalau ini urut kan urut gimana ya? Kira-kira Pemda dulu, instansi, masyarakat, gitu supaya urut. Ya. Nah, bagi penulis mengimplementasikan sebagai bahan belajar bagi bahan pembelajaran untuk menerapkan nilai dasar. Oke, nah itu nggak apa-apa, ini satu saja apa? Yang banyak itu harusnya ini, yang nomor 1. Secara teknis ini kalau manfaatnya apa? Nah, oke, nanti tambahkan bagi Pemda ya. Tinggal diurutkan lagi ini, diurutkan dari Pemda, instansi, masyarakat, baru dirimu. Itu mungkin supaya urut, supaya sistematis nanti. Oke, udah kegiatannya kemarin udah direvisi ya, kegiatan-kegiatannya. Ini nanti coba diperiksa kembali ya, ini yang fishbone semuanya nanti fishbone-nya diperiksa kembali, ini harus negatif semua pokoknya. Kurangnya kebiasaan pasien yang menganggap dirinya sehat, nggak pusing. Oke, pokoknya ini negatif semua yang di sini. Kurangnya, di sini juga kurangnya, pokoknya yang jelek-jelek pokoknya negatif semua. Jadi jangan sampai ada yang masih kabur tidak menunjukkan kalimat negatif. Kemudian, oke, sudah dihubungkan dengan agenda 3, melapor dengan PTM. PTM singkatan apa? Kamu panjangkan dulu. Penyakit tidak menular, Pak. Nah, jadi panjangkan dulu baru dalam kurung, karena nanti yang membaca belum tentu semua orang kesehatan. Ya, Pak. Membuat leaflet, habis membuat leaflet, kemudian penyuluhan, kemudian kamu lakukan kunjungan ya, kemarin kunjungannya sedapatnya ya, kalau bisa kunjungannya begini, jadi kunjungan itu dalam rangka ini, kan setelah kamu beri penyuluhan, kamu kan pasti monitor ke sana, coba diuji petik beberapa nanti ya. Ini rencananya kan Pak, saya melakukan penyuluhan di Posbindu, di penyuluhan itu juga saya membagi kartu kontrol. Nah, kartu kontrolnya, kemudian diisi oleh pasien, yang isi pasien. Iya, sama pasien yang penderita hipertensi. Terus habis itu saya melakukan home visit bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke Posbindu. Oh ya enggak apa, yang sudah datang juga kamu monitor enggak apa-apa. Iya, nanti evaluasi saya monitor lagi. Bagi yang datang ya semuanya toh. Kunjungan berarti bagi yang tidak datang. Di monitoringnya itu berarti semua, baik yang datang ke Posbindu maupun yang kamu visit. Nah, oke, ya bagus. Izin Pak, untuk yang bisa kalau saya tambahkan yang di pembuatan leaflet, saya tambahkan dengan pembuatan KMO-nya sekalian Pak. Soalnya tidak ada kegiatan. Pembuatan KMO, iya. Ya, nggak apa-apa, di perencanaan aja KMO. Iya, di pembuatan leafletnya Pak, atau digabung? Nggak apa-apa, di persiapan juga bisa, di pembuatan leaflet dan KMO. Berarti di sini pembuatan leaflet dan KMO, berarti kalau di sini. Kalau di persiapan, masukkan tahapan nih pembuatan KMO-nya di sini, boleh juga. Nah, terserah mau suka kalau dimasukkan di kegiatan kedua berarti membuat leaflet dan KMO. Iya Pak. Kalau di persiapan berarti tetap persiapan, tapi yang di pembuatan KMO jadinya. Karena KMO kan nggak rumit tuh, kan satu langkah saja kan. Makanya saya mau gabung di pembuatan leafletnya Pak. Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Oke, revisi nanti seperti itu ya. Iya Pak. Kemudian jadwal, saya sepakat dengan jadwal ini karena nanti monitoringnya cuma sekali aja minggu terakhir, kemudian nanti kunjungannya 2 minggu, mengadakan penyuluhan. Posbindunya nanti berapa posbindu rencana? Posbindu rencananya kan kita kan aktualisasinya mulai tanggal 24 Pak. Tahap persiapan, terus pembuatan leaflet, terus di hari keempat itu ada kegiatan germas. Jadi sekalian saya mau bisa numpang. Ya. Nah, itu kalau kamu kegiatan ini menumpang pada kegiatan germas. Nah, kalau seperti itu berarti menerapkan nilai apa itu? Ya, kolaborasi, Pak. Kolaboratif, itu contohnya nanti. Jadi setiap tahapan kegiatan pasti nanti ada penerapan nilai kolaboratif, itu berarti itu kita tidak usah menciptakan kegiatan sendiri. Apa yang ada di situ kita numpang. Pertama hemat, kedua menerapkan nilai kolaboratif. Ya, kan tujuannya kolaboratif itu supaya efisien kan, paling utama itu. Iya Pak. Efisien dari segi tenaga, efisien dari biaya, dan juga nggak ngerepoti orang kita karena memang sudah ada event, jadi kita manfaatkan. Iya Pak. Oke, bagus ya. Tinggal direvisi nanti sedikit-sedikit itu yang ya. Iya Pak.
Nah, oke, cukup sudah untuk. Jadi nanti pertemuan terakhir saya tidak lagi koreksi karena sudah nggak ada koreksi lagi. Saya tinggal lihat finishingnya. Nah, Iya, Pak. diperbaiki judul sudah setuju itu, tinggal nanti minta tanda tangan. Nah, sebentar, setelah itu tanda tangan ke Pak mentornya. Iya, Pak. Oke. Saya teruskan ke yang kedua ya, Febri sudah cukup. Yang kedua ngirim sama judulnya kayaknya sama kayaknya kalau mengingatkan Bunda Sukabe apa ya kira-kira yang merah itu diganti kata-kata apa, coba ya bantu teman yang lain. Nah, kalau misalnya kalau edukasi penggunaan kontrasepsi jangka panjang pada pasien usia subur gitu kira-kira gimana? Ada yang bisa bantu kira-kira? Saya terlalu panjang nih judul ini. Mana sama? Ya, Pak. Nah, gimana kira-kira? Judulnya ganti apa kira-kira? Kalau edukasi penggunaan gitu, kira-kira kemana? Yuk, mana yang punya ini? Kalau Pak, boleh bisa edukasi metode kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur? Edukasi apa? Metode kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur. Kok metode toh? Metode kontrasepsi jadi cuma edukasi metode, bukan metode itu kamu yang menerapkan, metode itu cara kok. Edukasi penggunaan, kalau edukasi penggunaan kontrasepsi jangka panjang gitu. Ini kalau misalnya kalau begini, edukasi penggunaan bagaimana? Ini kalimat ini masuk enggak teman-teman yang orang kesehatan semua ini, bidan-bidan. Nah. Gimana yang lain-lain? Mohon dong diberi bantu saya. Kan kalau peningkatan sektor KB nanti jadi targetnya meningkat jumlah sektornya. Ini yang akan dikerjakan cuma edukasinya aja dia. Saja, Pak. Nih. Yang tujuannya nanti memang jangka panjangnya meningkatkan sektornya, tapi untuk sementara ini hanya melakukan edukasi kan sama? Iya, Pak. Kalau seperti itu aja ya. Oh iya, Pak. Gimana? Yang Bu bidan-bidan gimana bidan? Ada bidan toh sini? Kalau saya menggunakan kata seperti itu, bisa nggak? Bisa, Pak. Ya. Nah, itu aja ya. Ini ganti begini nanti ya. Edukasi penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Kontrasepsi jangka panjang itu yang apa? Kalau jangka pendek itu yang IUD itu masuk jangka panjang. Iya, Pak. IUD, implan. Implan ya, yang implan juga ya. Oke, itu aja judulnya gitu ya, supaya yang merah nanti hapus ya. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Terus ini ya, nanti settingnya periksa baik-baik, settingnya dirapikan nanti pengetikannya. Besok yang pertemuan terakhir saya sudah lihat sudah rapi-rapi nanti ya. Iya, Pak. Ya, ini hilangkan. Ini tolong untuk semuanya coba lihat yang sistematika yang saya kirim terakhir itu, karena itu sudah hilang itu kata organisasinya itu. Latar belakangnya. Nah, ini kamu kayaknya juga kurang. Itu tadi apa yang harus dilakukan. Kalau ada datanya sekarang ini jadi kalau orang tidak menggunakan kontrasepsi jangka panjang harusnya apa? Harusnya orang banyak menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Mana lebih aman? Apa lebih aman? Lebih efektif atau lebih apa? Yang jangka pendek itu jangka panjang? Jangka panjang sih, Pak. Ya, berarti kan ini kan efeknya lebih sedikit. Oke, berarti nanti yang diharapkan berarti terjadi peningkatan gitu, yang diharapkan terjadi peningkatan penggunaan untuk alat kontrasepsi jangka panjang pada pasangan usia subur. Apabila hal tersebut
Apabila banyak masyarakat yang tidak menggunakan kontrasepsi jangka panjang, berarti apa akibatnya? Kamu tambahkan pengganti yang merah ini ya. Nah, Iya, Pak. jadi tadi yang saya seperti yang saya sempat nggak baca tadi, perhatikan tadi apa waktu kemarin saya menjelaskan itu ya. Jadi setelah ada datanya, kemudian kondisi yang diharapkan seperti apa, yang diharapkan berarti penurunan penggunaan kontrasepsi jangka pendek dan meningkat penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Nah, apabila banyak masyarakat yang menggunakan kontrasepsi jangka pendek, maka akibatnya apa? Tambahkan situ ya, yang merah ini ganti seperti itu. Ini juga, ini nanti hilangkan kata-kata organisasi perangkat daerah, jadi gambaran perangkat daerah saja. Visi kabupaten apa seperti tadi, visi yang pertama tadi, apa tadi yang pertama, Febri. Itu Febri tadi ya, ini visi Kabupaten Poso, misi Kabupaten Poso gitu. Baru begini juga gambaran umum Puskesmas Taripa gitu, nah, gambaran umum Puskesmas Taripa. Oke, silakan. Kok jumlah penduduk itu di wilayah Puskesmas sampai kejadian ya, berarti jumlah apa namanya yang kamu harus layani ya, sekian ini. Nah, nggak apa sih kalau memang enggak. Tugas fungsi Puskesmas ada. Oke, nah. Bidan. Oke, ini. Saya nggak presi ini nanti coba kamu lihat lagi. Berarti tujuanmu mungkin nggak usah meningkatkan penggunaan, nanti nggak tercapai, 1 bulan nggak tercapai. Kira-kira edukasi saja. Jadi melakukan apa? Tujuan advokasi melakukan edukasi tentang gitu aja lah ya. Ini kamu ganti nanti ya, jangan meningkatkan penggunaan. Kalau meningkatkan penggunaan nanti di akhir 1 bulan jangan-jangan nggak meningkat penggunaannya, berarti nggak tercapai nanti aktualisasi. Iya, Pak. Nah, jadi ganti aja dengan melakukan, tujuannya adalah melakukan edukasi terhadap pasangan usaha subur tentang penggunaan alat akselerator KB jangka panjang tadi. Nah, itu aja. Nah, kemudian manfaatnya ya sama dengan tadi ya, manfaatnya kalau masyarakat menggunakan jangka panjang saja, bagi puskesmas apa, bagi Pemda tambahkan, bagi Pemda harus ada ya. Iya, Pak. Oke, ya, itu nanti tambahkan manfaatnya. Terus kegiatanmu pelaksanaan edukasimu di mana kira-kira nanti? Rencananya nanti di Posyandu, Pak, dengan juga kalau umpamanya ada kunjungan pasien di puskesmas. Ya, berarti ada tempatnya nanti dicatat semua. Mencari materi. Leaflet dan banner yang kamu bikin ya. Iya, Pak, rencananya. Berarti nanti disebutkan di mana tempatnya ya, misalnya. Selain evaluasimu, kira-kira bagaimana caranya? Selain kamu membaca pretest post-test, apa yang kamu lakukan? Ini saya rasa harus diganti ini. Yang membuat laporan nih, ganti. Apa ya, satu kegiatan lagi, caramu mengevaluasi keberhasilan edukasimu. Nanti saya akan membuat pretest dengan post-test saat... Sudah, ya ini sudah, di pretest post-test sudah. Selain itu, selain pretest post-test, ada nggak cara lain? Kalau si Febri tadi kan ada melakukan kunjungan. Nah, apa ya selain itu?
Karena ini membuat laporan otomatis ini laporan ini. Yang pikirkan, cari lagi cara mengevaluasi yang satu lagi. Gimana caranya ya untuk memonitoring atau evaluasinya. Ini yang lebih lagi supaya, karena kalau ini dibuang berarti tinggal 2. Kalau bisa hanya 3, ada 3 tahapan kegiatannya soalnya. Pak, Ini saya minta gimana Izin, Pak. kira-kira? Bisa kalau umpamanya saya mengambil setelah saya melakukan edukasi, ada pasien datang di puskesmas untuk pemasangan alat, jumlahnya bisa diambil dari situ, Pak, sebagai laporan berapa yang datang. Bisa juga berarti mempelajari data akseptor KB baru begitu ya, mengumpulkan data akseptor KB baru gitu. Ya. Iya, Pak, dengan juga biasanya kan pasien beralih menggunakan alat kontrasepsi. Ya, berarti untuk membuat laporan kamu ganti dengan mengumpulkan data pasien atau data asektor KB baru gitu ya, selama 1 periode 1 bulan itu ya. Iya, Pak. Itu aja kamu ganti itu. Jadi bukan membuat laporan, tetapi mengumpulkan data pasien mendata atau mengumpulkan data mendata pasien mendata asektor KB baru di puskesmas pada periode 1 bulan itu. Ya, kamu ganti itu saja yang ini. Jangan membuat laporan. Membuat laporan otomatis terlalu kecil kamu. Hasilnya laporannya nanti baru kamu sampaikan kepada pimpinan. Iya, Pak. Oke, itu aja kamu ganti. Jadwalnya edukasinya 2 minggu. Minggu pertama target semua bahan-bahan edukasi selesai ya. Iya, Pak. Minggu 2 minggu nanti kamu pelaksanaan edukasi, baru monitoring yang terakhir. Ya. Nggak apa. Sip, sudah itu aja yang dirubah nanti. Iya, Pak. Terima kasih. Di atas yang dilengkapi, bab 1-nya dilengkapi nanti ya. Iya, Pak. Buka kembali itu, coba semuanya buka itu sistematika yang saya kirim itu, supaya ikuti itu aja kalimatnya supaya gampang saya ngoreksinya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya, oke. Yang ketiga, siapa ini? Okni punya. Nah. Okni, judulnya kayaknya saya mau ganti total. Karena jadi apa judulnya ini? Kekurangan energi kronik. Kamu kegiatanmu, kita lihat dulu kegiatannya dulu. Kegiatannya rendahnya masyarakat, budaya masyarakat, kurangnya PHBS, ekonomi, skillnya, kurangnya pengetahuan. Ini kurangnya pengetahuan tentang apa nanti tambahkan ya. Iya, Pak. Kegiatanmu persiapan masyarakat membuat leaflet edukasi ya, edukasi kan kegiatanmu ya. Judulnya kan kalau edukasi bahaya KEK pada ibu hamil, itu aja gimana? Oh, iya, Pak. Coba gimana tadi ya? Tak tulisnya edukasi bahaya KEK pada ibu hamil. Di mana tempatnya? Itu aja ya, ini ya. Iya, Pak. Oke, tulis nanti ya. Ya, KEK adalah data 4 orang boleh dengan kategori. Coba tambahkan semua ada nggak datanya yang sedang ibu hamil di wilayah puskesmas itu? Ada nggak? Ada, Pak, jumlah ibu hamil. Jumlah ibu hamil totalnya berapa, kemudian yang KEK berapa gitu maksudnya. Ya. Ini kan langsung ke KEK aja. Ini Oktober terdapat 4 orang. Jadi jumlah pasien data dari pasien yang hamil pada periode Oktober itu jumlahnya berapa, kemudian yang mengalami KEK berapa, kemudian harusnya KEK ini harus diapakan. KEK ini mengunjungi
langkah-langkah yang dilakukan melalui UKK yaitu menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan hidup bersih. Oh, ini harusnya seperti ini ya. Nah, ini yang diharapkan toh. Nah, apabila KEK dibiarkan, maka akan. Nah, ini aja kalau untuk tambahkan data saja deh. Data terdapat berapa orang pasien ibu hamil. Kemudian dari sejumlah terdapat 4 orang ibu dengan kategori KEK. Nah, jadi kau tambahkan ini jumlah pasien ibu hamilnya dulu, kemudian dari jumlah pasien tersebut terdapat 4 orang ibu hamil dengan kategori KEK. Ya, nanti tambahkan ini, cari data ini. Bisa kasih merah supaya kamu jadi perhatian nanti ya. Tambahkan itu. Oke, yang bawah ini boleh pakai aja ini. Visi gambaran perangkat daerah. Nah, ini yang betul kan ini sudah perangkat daerah. Visi Kabupaten Poso, misi ini begini ya untuk yang lainnya tadi yang 2 sebelumnya ya, untuk teman-teman yang lain nanti sebutkan visi Kabupaten Poso, misi Kabupaten Poso gitu dia. Tapi ini harusnya sama loh ya setiap orang karena kamu pegawai Poso semua kan, berarti jangan ada yang beda nanti. Iya, Pak. Ya, gini baru gambaran puskesmas. Ini apa gambaran puskesmas apa yang saya berikan kayaknya kurang banyak informasi ini ya. Siap tambahkan lagi di sini nih gambaran puskesmas Alukomunde Olumokunde. Nah, selengkapi ini. Ini nanti di belakang sini. Tambahkan ya ini ya. Terlalu miskin informasinya. Nah, tambahkan. Jadi seperti penjelasan saya ke CPB tadi, bagaimana kamu tulis singkat tetapi orang yang membaca bisa tahu bahwa oh kamu di tempatnya di mana, poli apa saja yang bisa dilayani di sana, berapa tenaga medisnya gitu, struktur medisnya seperti apa, kemudian tugas-tugas umum yang sesuai dengan peraturannya apa itu. Nah, tambahkan ya, terlalu sedikit ini saya beri tanda ini terlalu sedikit kamu. Kalau langsung sedikit sekali. Nah, tambahkan. Bidan ya, oke. Nah, meningkatkan pemahaman hamil tentang bahaya kekurangan itu terus mestinya tuh tentang bahaya kekurangan pada ibu hamil gitu loh. Jadi meningkatkan pemahaman tentang bahaya kekurangan KEK. Nah, gini, ini yang mestinya kalau nggak salah begini kok kalimat yang ada di contoh itu. Ini si Opni sudah mengikuti sistematika yang saya kirimkan ini. Manfaat bagi pemerintah daerah, bagi puskesmas, bagi masyarakat, bagi penulis. Nah, ini supaya urut. Maksudnya ini urutnya ya. Urut itu dari yang besar, Pemda dulu. Setelah itu baru puskesmas, instansinya. Baru ke masyarakatnya, baru terakhir kita. Oke, seperti ini kira-kira ikuti semua ini ya, urutannya. Nih, terus kalimatnya juga ini, kalimat nomor 2 seperti ini. Nah, jangan buat kalimat yang macam-macam nanti yang lainnya ya. Ikuti aja itu. Oke, terus kegiatannya, ada koreksi enggak kegiatannya? Leaflet untuk edukasi ini enggak usah, membuat leaflet saja. Ini hilangkan kata ini untuk edukasinya. Membuat daftar hadir ini kalau bunyinya di sini membuat leaflet berarti membuat daftar hadir penerima penyuluhan ini masukkan ke persiapan ini harusnya nggak nyambung soalnya kamu di sini judulnya buat leaflet sini daftar hadir nggak nyambung kan. Nah ini keluarkan nih lembar pretest job proses juga begitu. Nah ini nggak nyambung ini antara judul membuat leaflet sini kemudian ada lembar pretest post test. Tempatkan di mana masukkan ke sini ke persiapan ini. Persiapan. Ya, situ ya. Jadi ini masukkan ke sana membuat daftar hadir, membuat pretest post test. Nah, ini kurang satu berarti kalau kita membuat leaflet berarti kan membuat leaflet ini aja mencari referensi, mencari materi. Oke, kedua mendesain, kamu ganti ini, mendesain, kamu tulis ya. Ya. Mendesain leaflet.
Kemudian yang C ini nanti ganti ini. C ini yang dipakai berarti mencetak. Cetak leaflet ya. Nah, ini saja, berarti kepakai 3 ini saja ya. Yang ini pindahkan, yang merah ini. Yang C ini jadi dipakai. Kok merah lagi ya? Kenapa tidak mau hitam ya? Nah. Nanti mencetak, jadi 3, mencari referensi, mendesain, baru mencetak. Kemudian melakukan pretest, kegiatan edukasi, monitoringnya mengumpulkan hasil pretest post-test, melakukan kunjungan rumah, ke siapa nanti rencanamu ini? Ini Pak, ibu hamil yang kategori C. Yang sudah didapat edukasi? Iya kan, pertama pada yang saat ini? melakukan pelaksanaan kegiatan edukasi itu untuk semua ibu hamil. Terus yang kamu kunjungi, semua ibu hamil yang mengalami KEK saja. Iya Pak. Oke, berarti tidak semua ya, hanya yang mengalami KEK saja ya. Oke. Iya Pak. Kemudian melakukan kunjungan rumah ini, mengumpulkan data, analisis, kemudian melakukan kunjungan, melaporkan KEK apa. Terus ini banyak sekali nilaimu. Nanti tanggung jawab masing-masing ya. Bener nggak? Coba ditelaah kembali, apakah benar ini sebanyak ini nilai dasar yang harus Anda terapkan pada saat Anda membagikan leaflet. Cuma membagikan leaflet. Misalnya gitu. Nah, kan ini hubungannya pada saat membagikan leaflet, Anda menerapkan nilai dasar ini 77 loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nilai dasar Anda terapkan hanya pada saat membagikan leaflet. Nah, benar enggak? Untuk penerapan nilai-nilai dasar saya tidak beri masukan karena itu tanggung jawab masing-masing dan itulah bagian dari ujian nanti. Nah, silakan dia. Kalau memang benar nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab, bisa menjelaskan. Ya. Oke, sudah, semua kegiatan sudah selesai. Edukasi 2 minggu terakhir. Oke, sip, sudah. Saya simpan, nanti saya kembalikan lagi. Nah, bagus, hanya itu saja. Nanti yang ini aja kamu rubah ya. Nah, nanti yang merah-merah saya kirim kembali. Nanti yang merah-merah itu yang perlu diperhatikan untuk dilakukan perbaikan. Ya, terima kasih Pak. Kemudian yang berikutnya punyanya Delvi. Edukasi AC eksklusif. Edukasi apa? Penggunaan bahaya atau apa kira-kira? Edukasi pemberian AC eksklusif, Pak. Iya, itulah kasih begitu ya. Iya. Edukasi pemberian AC eksklusif pada AC eksklusif atau manfaat edukasi, manfaat AC eksklusif, edukasi apa ya? Manfaat AC eksklusif pada ibu hamil dan nifas. Manfaat. Coba nanti ada yang kakak ganjel saya di edukasi manfaat AC eksklusif. Bisa manfaat juga, Pak. Iya. Edukasi manfaat AC eksklusif. Kalau ini dihilangkan aja mungkin ya. Wadah ibu berarti nanti juga hilang ini ya. Karena ini satu kesatuan pada itu jadi sasaranmu ya, jadi sasaranmu pada ibu hamil. Ya, edukasi manfaat, tambahkan manfaat lah supaya enak. Edukasi manfaat AC eksklusif pada ibu hamil dan nilai servis pakai gitu ya. Tambahkan manfaat judulnya. Ini settingmu memang begini. Kenapa jadi landscape? Nah.
Nanti diperiksa baik-baik ya kalau karena nanti yang dikirim file, nanti sebelum dikirim supaya filenya betul. Iya, Pak. Ini nggak tahu apakah ini di saya doang ataukah, tapi kan ini saya download berarti diperiksa. Ini aja, ini hilangkan ini. Langsung. Data pada baru itu jumlah bayi umur 17 tahun, jumlah bayi yang diberikan subsidi dengan kondisi diharapkan adanya peningkatan benar. Kondisi yang diharapkan bukan adanya peningkatan, kondisi yang diharapkan harusnya semua bayi itu harusnya mendapatkan aksi eksklusif, kan begitu ya? Bukan adanya peningkatan. Nah, jadi diharapkan bahwa semua bayi, kondisi yang diharapkan adalah semua bayi itu harusnya menerima aksi eksklusif pada masa menyusui. Dampak apabila bukan dampak isu lagi, kita belum bicara isu nanti di bab 2. Nah, jadi dampaknya apabila bayi tidak menerima aksi eksklusif, maka apa gitu ya? Apa akibatnya kalau bayi tidak menerima aksi eksklusif pada usia berapa gitu ya? 0 sampai 6 bulan. Nah, jadi dampak bukan apabila rendahnya aksi eksklusif bukan apabila isu ya, kita belum bicara isu. Misal apabila ini hilangkan kalimat ini. Dampak itu ditimbulkan apabila ASI eksklusif tidak diberikan oleh ibu nifas pada bayi, maka apa bla 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 gitu ya. Nanti kalimatnya ya revisi seperti itu nanti. Oke, gambaran perangkat daerah, ini visi Kabupaten Poso, misi Kabupaten Poso, kemudian OPD Puskesmas Taripa. Banyak orang Taripa berarti Puskesmas Taripa ya ini. Ada berapa orang tadi? Dan kemarin saya lewat sana tapi ngebut saya. Karena cepat-cepat mau balik ke Palu. Pak, izin Pak, itu bukan UPTD kayaknya boleh masukkan. OPD. Apa yang OPD-nya kan bukan dinas kesehatan Pak, kalau saya nanya OPD. UPTD ya, gambaran hilangkan ini. Gambaran Puskesmas Taripa gitu aja. Gambaran umum Puskesmas Taripa gitu aja. Supaya jangan OPD, bukan perangkat daerah dia ini soalnya. Instansi sebutnya, pas instansi tempat kita tugas. Hilangkan aja nanti OPD-nya. Gambaran Puskesmas Taripa. Oke, seperti yang lain, apa yang bisa dilayani di situ nanti tambahkan. Oke, ya ini banyak. Anda jabatannya sebagai bidan. Ini tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendekmu sebulan kira-kira yang mau dicapai apa? Berarti meningkatkan pengetahuan ibu tentang manfaat pemberian ASI eksklusif gitu jadinya. Nah, itu aja ya. Nah, meningkatkan pengetahuan ibu menyusui kan bukan manfaatnya kalau dia sudah menerapkan. Yang kamu kerjakan sebulan nanti kan cuma edukasi tentang pengguna manfaat ASI eksklusif. Berarti meningkatkan pengetahuan ibu menyusui tentang manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi. Itu jadinya. Tulis, kamu yang tulis ya. Baik Pak. Jadi Pak, izin Pak, ini yang nomor 1 dihilangkan saja atau tujuan ditambahkan ini saja? Iya. Diganti. Oh, diganti. Iya. Ganti tadi, meningkatkan pengetahuan ibu menyusui tentang manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi gitu. Karena kegiatanmu kan memberikan edukasi tentang manfaat ASI eksklusif kan tadi. Iya Pak. Jadi tujuannya kamu kan meningkatkan pengetahuan ibu menyusui tentang manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi di wilayah Puskesmas Taripa gitu. Diganti ya, ini diganti. Nah, saya kasih tanda merah diganti.
Sekarang kalau ibu menyusui di Puskesmas Taripa memberikan ASI eksklusif semua bagi pemuda, berarti mewujudkan kualitas meningkatkan derajat kesehatan. Oke, bagi instansi mungkin ini hilangkan OPD-nya, kata OPD-nya hilangkan saja. Langsung aja bagi puskesmas. Bagi puskesmas Taripa gitu aja. Membantu dua kali lagi membantu instansi khususnya Puskesmas Taripa dalam meningkatkan pemberian. Apa karena bagi puskesmas kalau ibu hamilnya memberikan ASI eksklusif bagi puskesmas manfaatnya apa? Ada program yang tercapai enggak di sana itu? Mungkin itu kayaknya ya. Ini Ya, kan ada program yang tercapai, Pak. Program apa yang bisa tercapai gitu? Program apa namanya? Di masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat tujuan ASI eksklusif. Apa masyarakat ya? Berarti kan masyarakat menjadi terutama bayinya menjadi sehat gitu ya. Supaya lebih dijelaskan ini. Ya, jadi revisi nanti tujuan nomor 2 dengan nomor 3 ya. Catat. Ya, Pak. Nah, ini faktor psikologi yang seperti apa? Yang ini harusnya negatif semua ini. Baby blues, Pak. Itu ada Baby tulis. blues itu apa? Faktor psikologi ibu nifas. Baby blues itu seperti apa? Jadi saya penjelasan coba. Yang dimaksud baby blues. Seperti kondisi ibu yang terjadi gangguan psikis, kayak susah untuk menerima bayinya, menerima kenyataan kalau dia sudah punya bayi. Berarti adanya faktor psikologis ibu nifas. Adanya faktor psikologis, langsung sebutkan aja. Adanya. Faktor. Karena ini belum negatif ini, faktor psikologis ibu nifas. Itu belum negatif dia. Kebiasaan masyarakat untuk memberikan susu formula. Oke, negatif ibu nifas tidak rutin mengikuti kelas ibu hamil. Oke ya, ini kayaknya tambah ya, adanya faktor psikologis, adanya, tambahkan kata adanya aja depan ini. Ya, sudah. Kelas ibu hamil ya kamu pelaksanaanmu ya. Iya, Pak. Ini yang di mana memberikan edukasi pada ibu dan keluarga ini di ruang perawatan nifas, Pak. Oh, wah, beda dengan yang ini dari melakukan edukasi di kelas ibu hamil yang nomor 3, yang ini di ruang perawatan. Iya. Oke, ya. Monitormu, membacanya, mengamati dan tanggapan sosmed, melaporkan. Oke, sudah. Waktu pelaksanaannya. Bisa enggak ini geser lebih maju waktu pelaksanaannya nomor 3 dan 4? Membuat video, lama enggak membuat videonya? 1 minggu, Pak, waktunya. Kalau digeser ke minggu pertama, jadi minggu pertama kamu lapor-lapor sekaligus bikin video. Iya, Pak, nanti saya geser. Nah, berarti geser ya. Kegiatan kedua geser ke minggu pertama, sehingga kegiatan ketiga dan keempat ini geser satu minggu lagi. Minggu kedua dan ketiga. Kegiatan kelima baru 1 minggu terakhir saja. Atau bisa juga kamu bikin 3 minggu. Nah, misalnya begini. Jadi ketiga dan keempat dilaksanakan 3 minggu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu keempat terakhir juga kamu lakukan monitoring, meskipun minggu keempat nggak full 1 minggu. Ya. Iya, Pak. Tapi ini tambahkan. Ini izin, Pak, nomor 5 kan monitoring dan evaluasi. Di sini kan ada saya mengamati tanggapan di media sosial. Setelah saya unggah di medsos kan harus langsung mengamati. Oh iya, betul. Berarti bersamaan juga. Berarti monitoring dan evaluasinya. Kalau ini maju, ketiga maju karena kamu bikin videonya maju. Nah, berarti bikin videonya gini, 2 minggu.
membuat videonya menjadi minggu pertama, kedua. Iya, Pak. Kemudian edukasinya 3, 4, 5, kegiatan ketiga, keempat, dan kelima berarti 3 minggu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Karena monitoringnya kan begitu diupload minggu kedua, kamu juga langsung monitor kan? Iya, Pak. Nah, berarti monitoringnya juga minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Jadi kegiatan ketiga, 4, 5, kegiatan kedua itu minggu 1, 2, kegiatan ketiga, 4, 5, minggu kedua, ketiga, keempat. Tambahkan maju 1 minggu, maju 1 minggu. Bukan maju, tapi tambahkan 1 minggu ke depan semua ya. Baik, Pak. Oke, supaya banyak nanti dapatnya. Waktunya yang lebih lama nanti. Oke, saya rasa itu saran saya. Terima kasih, Pak. Berikutnya lagi urutannya. Tadi siapa? Delvina ya. Dedi, kamu punya judul apa, Det? Saya di situ punyamu. pelaksanaan SOP, izin Pak. Pelaksanaan SOP pelayanan rujukan di Puskesmas Gintu melalui tim rujukan. Panjang sekali apa ya? Kamu kemarin kalau nggak salah kan membentuk tim apa gitu toh? Tim rujukan, Pak. Iya, pelaksanaan SOP melalui pembentukan tim, Pak. Kalau itu aja jadikan judul pembentukan tim apa itu? Tim rujukan, judulnya Pak. Itu saja jadi pembentukan tim apa namanya? Tim apa? Tim rujukan, Pak. Ya, pembentukan tim rujukan di Puskesmas apa gitu aja judulnya. Siapa? Nah, kalau itu, oh ini ada pembentukan timnya. Tim pelaksana rujukan. Ini aja pembentukan ini. Karena intinya kamu kan ingin ini. Dengan mempercepat, dengan adanya tim, kamu harapan kan menjadi cepat kan pelaksanaan rujukannya kan. Siapa? Yang lain-lain itu sebagai pelengkap, ini yang utama ini. Di SK kan nggak kira-kira timnya ini nanti? Di SK kan saja, Pak. Kalau memang usulnya ke kapus bagus akan di SK Ya, kan itu, Pak. supaya jadi di SK kan oleh kapus, jadi menentukan tugas, merumuskan tugas ya, diskusi untuk memilih tim pelaksana, menetapkan tim pelaksana, kemudian ini ganti aja, jangan melakukan diskusi untuk memilih, langsung aja menentukan atau menetapkan tim pelaksana, kemudian menyusun tugas, menentukan tugas, bukan menyusun tugas saja, diganti bukan menentukan, menyusun, kemudian menandatangani komitmen, setelah itu baru tambah satu kegiatan membuat SK tim. Siap. Bahkan satu ya. Oke, lah. Kalau toh ada namanya ini leaflet apa sebenarnya hanya alat untuk pegangannya tim tadi kan. Iya, Pak. Jadi tujuan utamanya, jadi judulmu berarti pembentukan tim. Ini nomor 4 ini yang jadi pembentukan tim pelaksana rujukan di Puskesmas apa? Gitu ya judulnya. Siap, Pak. Oke, latar belakangnya berarti bercerita tentang masyarakat. Nah, kamu perlu ini tambahkan. Nah, sampai selama ini rata-rata yang mengalami rujukan berapa, yang mendapatkan rujukan, kamu harus mengirim rujukan berapa rata-rata per bulan atau per, jadi nggak usah disebutkan selama 3 bulan, nggak usah. Jadi rata-rata sebulan itu yang harus dirujuk, pasti harus dirujuk berapa. Kemudian mereka mengalami keterlambatan pengiriman rujukan itu kan, sampai dengan berapa lama, menceritakan itu. Nah, ini kamu ganti seperti itu. Sehingga seharusnya kan rujukan itu nggak lama kan? Iya, Pak. Jadi harusnya rujukan itu ditangani dengan secepat-cepatnya atau dalam waktu sekian menit, sekian jam. Apabila mengalami keterlambatan para pasien yang harus ditangani rujukannya, maka akibatnya apa? Itu saja yang dianukan ini. Ini kamu ganti ini. Siap, Pak. Ya, jadi sini, mulai dari sini nanti kamu bicara data tentang berapa jumlah pasien yang ada di pasien sebulan terakhir juga nggak apa di puskesmasmu.
dari sekian pasien itu, berapa jumlah pasien, dari sekian itu yang harus dirujuk berapa. Yang dirujuk itu, dari sekian yang dirujuk, itu penanganannya seperti apa, kau ceritakan. Baru bicara tentang seharusnya pasien yang dirujuk adalah bagaimana. Seharusnya pasien rujuk itu harusnya ditangani dengan cepat, selama waktu sekian lama harus sudah dikirim misalnya, harus dibawa. Akibatnya kalau penanganan pasien rujukan terlambat, maka akibatnya apa? Tambahkan, ganti dengan rumusan kalimat itu yang merah ini ya. Siap, Pak. Oke, ini juga sama dengan visi misi Kabupaten Poso sudah. Ini gambaran, kamu sebutkan nama Puskesmas Gintu, berarti gambaran Puskesmas Gintu, tangga daerahnya ganti. Nah. Kalau anu tambahkan struktur organisasinya supaya ringkas, simpel kalau dengan struktur organisasi. Nah, berarti tujuanmu apa? Dengan ada tim, jadi tujuannya berarti ya membentuk tim pelaksana rujukan untuk mempercepat pelayanan rujukan pasien, itu aja. Iya, Pak. Nah, membentuk tim pelaksana untuk mempercepat pelayanan rujukan di puskesmas itu tujuannya. Nomor 1. Manfaat sekarang, kalau pasien dirujuk dengan penanganan rujukannya cepat, manfaatnya apa? Nah, bagi Pemda pasti penyelesaian misi tentang masyarakat, membangun masyarakat sehat pasti itu. Bagi puskesmas apa? Jadi bukan bicara SOP. SOP itu apa ya? Nah, kalau pasien yang masuk di puskesmasmu kemudian ditangani rujukan ditangani cepat, kira-kira apa manfaatnya? Coba nanti cari kalimatnya ya. Oke, kemudian tambahkan bagi masyarakat. Kalau rujukannya cepat bagi masyarakat yang dapat, kan masyarakat dapat pelayanan yang terbaik jadinya. Nah, kamu belum sebutkan bagi masyarakatnya ya, tambahkan. Oke, untuk kegiatan tadi sudah jadwalnya saya mau lihat. Kapan kamu membentuk timnya? Timnya ini kalau maju seminggu lagi, minggu kedua bisa nggak? Bisa, Pak, bisa. Nah, kalau bisa, berarti nanti supaya monitoringnya 2 minggu jadinya. Monitoring penerapan rujukannya menjadi 2 minggu. Ya, oke, itu saja, Det. Jadi ini maju di minggu kedua, monitoring evaluasinya menjadi 2 minggu. Jadi minggu ketiga dan minggu keempat. Ya. Siap, Pak. Oke. Oke, judul sudah tahu tadi, sudah kamu tulis judulnya? Pembentukan tim apa? Itu nanti. Nah, itu aja judulnya. Oke, berikutnya setelah Dedi, kita sampai jam berapa ya? Kita 11 orang. Setelah Dedi punyanya Dewi Ayu. Judulnya, kalau ini judulnya kira-kira gimana? Upaya pemberian terapi pencegahan. Kalau hilangkan upaya pemberiannya, hilangkan jadi terapi pencegahan TBC di wilayah kerja Puskesmas Tokorondo. Itu saja kira-kira gimana? Iya, Pak. Ada tanggapan. Nah, hilangkan aja ini upaya anunya ya. Jadi ya. Karena kalau masih upaya berarti kamu belum melaksanakan. Nanti kalau sudah kan terapi. Nah, di sini jangan bicara tentang pemberian terapinya, tetapi kamu bicara tentang pasien TBC-nya saja.
Oh, iya. Nah, jadi nggak usah pemberian terapi, pencegahan masih sangat rendah, nggak usah bicara itu. Jadi kamu masukkan nanti data orang yang sakit di wilayah itu, yang TBC di wilayah itu. Nah, kemudian maka seharusnya orang yang kena itu selain diobati juga harus diterapi. Itu jadinya, kondisi yang diharapkannya. Apabila pasien TBC itu tidak dilakukan terapi, maka akibatnya apa? Nah, kamu ganti dengan kalimat itu yang merah ini ya. Izin Pak, ini TPT ini bukan untuk pasien TBC-nya Pak, tapi untuk keluarganya. Jadi yang kontak dengan pasien TBC. Kalau begitu gini, jadi jumlah pasien TBC berapa? Ya. Kamu sebutkan, kemudian selama ini berarti jumlah total pasien TBC saja, kemudian kondisi yang diharapkannya bahwa selain menangani pasien, kita juga harus melakukan terapi terhadap keluarga pasien, berarti begitu kondisi yang diharapkannya ya. Nah, kondisi yang diharapkan apabila ada pasien TBC di wilayah itu, maka yang seharusnya dilakukan adalah penanganan terhadap pasien yang terserang TBC dan melakukan terapi terhadap keluarga pasien, begitu jadinya ya? Iya Pak. Oke, gitu. Apabila keluarga pasien juga tidak melakukan terapi, maka akibatnya nanti akan tambah menular. Ya. Kalau tidak diberikan terapi, nanti mereka jadi sakit TBC, Pak. Nah, iya, menjadi tertular, toh, jadi tertular, toh. Iya. Nah, jadi tertular dari pasien itu kan gitu aja. Karena itu yang belum manusia. Jadi ada 3 orang ini, datanya nggak apa-apa, bahwa dilaksanakan terapi. Kondisi saat ini berarti ada 3 orang yang sedang pengobatan. Ada nggak pasien yang lain yang selain 3 orang ini? Ini kan yang mendapatkan pengobatan saja, yang terdata. Izin Pak, berarti ini saya datanya dari tahun berapa Pak? Atau dari tahun 2022 saja? Iya, tahun 2022 aja. Sekarang ada sekian. Nah, kalau kemudian, tahun 2022 memang kasusnya sedikit sekali Pak, cuma 3 orang. Cuma 3 ya. Jangan-jangan nggak ditemukan, ada kasus tapi disembunyikan. Ya. Kurang tahu Pak pemegang program sebelumnya. Ya karena kan di tempat lain ada soalnya itu kurangnya tracing penelusuran tentang obat penyakit TBC, penderita TBC ini. Akhirnya ada di tempat lain yang dokter itu melakukan screening apa namanya? Penelusuran itu apa? Bahasa ya, screening ya, melakukan screening itu. Karena diduga bahwa banyak orang yang sakit TBC tapi pada tidak terdeteksi. Nah, itu yang khawatirnya. Berarti nggak apa, sebutkan aja. Jadi kita bukan bicara tentang belum dilaksanakan terapi, tapi kita bicara tentang ada 3 orang penderita TBC di wilayah Kusuk. Jadi kondisi saat ini ada 3 orang, betul ya kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini ada 3 pasien TBC di wilayah puskesmas kita. Yang kondisi yang diharapkan bahwa selain menangani pasien tersebut juga harusnya dilakukan terapi terhadap keluarga dari pasien yang bersangkutan. Apabila keluarga pasien tidak dilakukan terapi, maka akibatnya bla 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 gitu ya. Kamu ganti seperti itu ya. Ya baik Pak. Supaya fokus nanti sini setelah yang merah ini, pokoknya yang merah ini kamu ganti dengan kalimat itu. Nah, kemudian nanti kamu ganti ya organisasi. Ini hilangkan seperti yang sebelumnya tadi saya berikan gambaran itu langsung gambaran nama Puskesmas Tokorondo, gambaran umum Puskesmas Tokorondo gitu aja. Ya, baik Pak. Tujuan manfaatmu belum ada. Oh, masih belum sampai di situ. Oh ini. Nah, ini coba nanti tujuan melaksanakan pemberian terapi pencegahan. Ya, oke ya. Nomor 2 ini kamu ganti yang sesuai dengan yang itu di sistematika. Manfaat kalau terapi manfaatnya bagaimana serta memahami. Diurutkan nanti ya, urutkan ini. Kira-kira Pemda mana Pemda dulu. Jadi pemerintah daerah, habis pemerintah daerah mungkin puskesmas, bagi puskesmas baru masyarakat, baru kamu gitu urut itu ya. Ya baik Pak. Oke, kegiatannya
terapi, sosialisasi. TPT ini terapi tadi ya, terapi pencegahan menyiapkan bahan. Ini yang nggak nyambung ini, pretest kamu membuat bahan sosialisasi, pretestnya ya, pretest. Membuat leaflet, membuat pretest, oh iya membuat bahannya ya nggak apa-apa kalau gitu. Jadi pretest termasuk bahan untuk sosialisasi. Kamu lakukan di rumah dan di yang ini di mana? Terapi yang ini? Jadi Nomor Pak, 4. jadi rencananya ini setelah saya sudah atur jadwal dengan pasien, saya melakukan kunjungan rumah dulu untuk membagikan pretesnya Pak. Dengan sekalian sosialisasi, sekalian mau diukur berat badannya. Habis itu konsultasi dengan dokter, kan pemberian obatnya sesuai berat badan. Jadi kemudian balik pulang diberikannya itu di rumah pasien. Oh, jadi ke rumah semua ini? Iya. Jadi kamu yang pertama, nomor 3 ini sosialisasi TP ini di rumah pasien, kemudian nomor 4 pemberian terapi di rumah pasien lagi. Saya konsultasi dengan dokter dulu, nanti itu saya mau berikan di rumah pasien juga, Pak. Iya, ini juga di rumah pasien toh yang ini? Iya. Tapi tidak bisa sekaligus ya ini ya. Sosialisasi dengan pemberian terapi ini nggak bisa sekaligus. Berarti sosialisasi kamu? Sosialisasi dulu, baru besoknya pemberian terapi. Apa isi sosialisasinya? Sosialisasinya yang pertama tentang TBC, kemudian manfaat TPT itu, Pak. Berarti bukan terapi ya, manfaat terapi. Belum kamu terapi berarti ya. Kalau TPT sendiri selama di Puskesmas Tokorono belum pernah ada pemberian TPT, Pak. Ya, nomor 3 ini kamu belum melakukan terapi kan, nomor 3 ini baru sosialisasi. Iya. Berarti sosialisasi manfaat pemberian TPT gitu. Sosialisasi manfaat pemberian TPT. Nah, jadi belum TPT-nya. Yang berikutnya baru pemberian terapinya. Ini baru pemahaman pentingnya di terapi itu yang ketiga ini. Iya, Pak. Oke. Jadi tambahkan manfaat sosialisasi manfaat pemberian TPT di rumah pasien. Kemudian keempat baru kamu melakukan terapi setelah kamu konsul ke dokternya. Ya, baik, Pak. Oke, itu saja. Nah, minggu ya betul. Berarti harus banyak ini karena waktumu kan bolak-balik ya. Berarti minggu kedua sudah action. Oke, saya setuju dengan waktu seperti ini. Nah, cocok. Ini saja kamu lakukan nanti ya. Sehingga yang tadi yang merah-merah nanti diperbaiki di latar belakang ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Nah. Berikutnya nomor 7. Ruth, judulmu apa kira-kira Ruth? Izin Pak, judulku edukasi pentingnya ASI eksklusif kepada ibu menyusui dan keluarga. Oke, nggak apa-apa. Itu ya, edukasi pentingnya atau manfaat ASI eksklusif juga boleh, manfaatnya ya. Izin bertanya Pak. Ya. Kan kemarin Bapak bilang masukan di monitoring evaluasi yaitu kunjungan rumah kepada ibu menyusui untuk melihat proses menyusui secara langsung. Boleh saya tambahkan di kegiatanku Pak, edukasi keluarga ibu menyusui? Oke, nggak apa-apa. Jadi supaya sekalian bukan hanya ibunya saja, termasuk keluarganya ya. Iya, soalnya itu faktor penting juga pendukung. Di tahapan saja berarti ya. Iya. Saya belum tambahkan Pak. Iya, nanti tambahkan oleh itu. Iya Pak. Membuat video, kemudian melakukan penyuluhan di posyandu, kemudian pada monitoring ini. Ya, di sini kan Bapak tambahkan melihat langsung proses menyusui ke rumah ibu menyusui. Jadi nanti saya tambahkan di kegiatan di bawah kegiatan posyandu, penyuluhan di posyandu, edukasi keluarga ibu menyusui. Melakukan penyuluhan di posyandu, membuat daftar hadir, melakukan pretest, memaparkan penyuluhan, tanya jawab, melakukan pretest. Di tahapan ini berarti kamu tambahkan? Tidak Pak, di kegiatan baru boleh? Kegiatan baru mengedukasi tentang
ASI kepada keluarga. Iya, untuk mendukung ibu menyusui agar mensukseskan ASI eksklusif 6 bulan. Setelah ibu menyusui, kamu berikan edukasi di posyandu, baru Iya. kamu datangi ke rumahnya gitu. Iya. Ya, berarti baru kegiatan baru berarti, bukan Iya. tahapan kegiatan. Iya. Ya, karena tidak nyambung semua kalau dimasukkan di tahapan. Iya. Nah, ya nggak apa ya, tambahkan aja itu. Iya, Pak. Jadi nanti tahapannya berarti tidak semua rumah kan, kamu baca datanya Tidak, dulu. hanya rumah yang ada ibu menyusuinya. Tahapannya berarti karena tahapannya kamu mempelajari data ibu, Iya. keluarga ibu yang menyusui, Iya. kemudian kamu menetapkan mengunjungi beberapa saja. Iya. Kemudian di sana kamu lakukan apa pada saat memberikan leaflet dan menjelaskan? Iya, memaparkan materi, memberi tayangan video. Oke, ya nggak apa-apa, nanti lakukan aja itu. Tambahkan Iya, satu kegiatan berarti. Iya, Bapak. Oke, baik, kegiatannya tetap itu. Saya balik ke latar belakang dulu sebelum jauh ke sana. Iya, Latar Bapak. belakangnya saya belum sempat baca, soalnya baru sampai yang nomor 6 tadi. Baru sampai 6 orang yang saya baca. Sudah capek saya tadi. Apakah ASI eksklusif itu? Nah, oke, ini definisi itu sampai 6 bulan merupakan sesuai dengan yang undang-undang menyebutkan ya. Nah. Oke, langsung fokus saja dari sini. Ini kamu ganti dengan di wilayah puskesmasmu itu ada berapa orang yang sedang menyusui? Ada nggak datanya? Ada, Bapak. 63. Data bulan Agustus. Mana? Belum kamu cantumkan? Iya, Bapak, belum saya cantumkan. Nah, itu yang kamu ganti dengan itu. Kondisi saat ini, pada bulan sampai dengan bulan Agustus terdapat sekian orang yang menyusui. Nah, tapi belum semua yang menyusui itu memberikan ASI eksklusif secara baik, misalkan begitu. Iya. Nah, harapannya adalah bayi yang menyusui sampai dengan umur sekian bulan maka harus mendapatkan ASI eksklusif, kan begitu ya aturannya. Iya. Yang diharapkan. Apabila tidak mendapatkan ASI eksklusif, akibatnya apa? Sudah cukup ganti itu aja yang merah itu. Ya. Iya, Bapak. Jadi lebih fokus kepada yang di tempat tugasmu aja yang kamu ceritakan. Ini jangan terlalu luas kok sampai ke studi global. Oke, yang spesifik di tempat tugasmu saja yang kamu jelaskan. Nah, ganti dengan itu ya. Jadi sekarang berapa orang yang menyusui, kemudian kondisi sekarang yang menyusui itu tidak semuanya mendapat ASI eksklusif. Yang diharapkan adalah bayi yang bayi yang sedang menyusu pada umur sekian harus mendapatkan ASI eksklusif. Akibatnya apabila tidak mendapatkan ASI eksklusif maka bla 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 gitu. Ya, kamu ganti dengan itu kalimatnya di sini. Bapak izin bertanya. Boleh saya ambil satu desa saja tapi ada 12 ibu menyusui? Ya, nggak apa-apa. Satu desa nanti tapi tuntas itu ya, kamu lakukan semua di satu desa itu. Iya, nanti saya kunjungi karena semua. Justru nggak mungkin kalau kamu mau satu wilayah puskesmas malah nggak mungkin. Iya. Karena waktunya cuma 1 bulan. Soalnya kan ditambahkan ini Bapak edukasi keluarga, jadi mau dikunjungi. Jadi sama dengan tadi yang saya tanyakan di Posbindu, berarti Posbindu kan tidak tiap hari kan? Posyandu Bapak izin. Misalnya tadi ada temanmu yang di Posyandu atau Posbindu kan tidak setiap hari di Posyandu, kan hanya beberapa kali saja di satu desa itu dan beberapa kali saja. Di satu desa Posyandu berapa kali? 1 kali sebulan Bapak. Untuk satu desa 1 kali. Sebulan. Bukan per RT dia. Bukan Bapak, per desa kalau Posyandu. Oh, Posyandu. Kalau yang pindah per RT apa? Posbindu. Kalau Posbindu beda juga ya? Oh, saya kurang paham kalau Posbindu Bapak. Soalnya kalau di tempatku dulu saya ingatku kok per RT ada Posyandu gitu ya, bukan per desa ya. Karena desanya luas. Harus dibagi-bagi. Bisa jadi Bapak, ada juga Posyandu yang dibagi karena desanya luas. Iya, tapi kalau untuk Puskesmas Tagolu macam seperti desa Tagolu posyandunya 1 kali sebulan. Watuawu 1 kali 1 bulan. Oke ya, nanti disesuaikan yang penting.
Nah, yang penting teman-teman, untuk teman-teman yang lain yang posyandu, posbindu tadi, usahakan jangan hanya 1 kali ya, karena waktu kita kan sebulan nanti. Ya. Iya. Jadi kalau hanya 1 kali sebulan, maka Anda ambil posyandu yang desa yang lain. Jangan hanya 1 desa itu berarti. Nah, supaya nanti frekuensinya jangan hanya sekali, masa sebulan cuma sekali. Ya. Bayangan saya tadi itu 1 RT seperti di kampung saya, kalau nggak salah dulu zaman saya anak kecil kok nggak salah, di dusun bukan RT, dusun. Di dusun sekian nanti posyandunya, di dusun sekian, karena ada 3 dusun dulu saya itu waktu. Jadi nanti kalau yang teman-teman di posbindu atau posyandu, jangan hanya 1 posbindu, 1 posyandu. Kalau pelaksanaannya sebulan hanya 1 kali tadi. Ya, untuk yang lain ya. Bapak, tapi kalau saya boleh 1 posyandu karena ada 1 posyandu, tapi kan kamu objeknya banyak. Iya, nah, iya. Ya, Nanti tujuannya kalau yang lain kayak yang lain tadi ke temanmu kan ke posyandu, posbindu, jangan sampai hanya sebulan itu hanya sekali, itu jangan sampai seperti itu frekuensinya. Iya, iya, Pak. Ya, itulah tujuannya. Kalau kamu hanya posyandu, berarti kunjungan ke rumah, berarti objeknya banyak, jangan juga hanya 1-2 orang. Gitu loh. Nah, minimal 2 kali, 3 kali lah minimal. Ya, teman-teman yang lain tadi yang di awal tadi. Oke, nanti di sini, Ruth, kamu ganti semua ini ya, seperti yang tadi. Garis kabupaten semua ini. Kemudian juga nanti gambaran organisasi instansimu. Iya, Bapak. Kependudukan mana tadi? Nah, ini kamu ganti ini kalimatnya. Nah, apa namanya? Gambaran umum puskesmas apa gitu. Oke, nanti semua ceritakan itu. Tujuannya meningkatkan derajat kesehatan. Oke, langsung aja. Jangan ini jangka panjang sekali, yang jangka pendek. Meningkatkan pengetahuan ibu menyusui dan keluarga. Ya, meningkatkan pengetahuan ibu menyusui dan keluarga. Itu aja. Bagus, itu aja. Nomor 2, ikuti yang tadi yang di sistematika tadi. Nah, sekarang kalau ibu menyusui itu meningkat pengetahuan ibu menyusui itu bagus, maka apa manfaatnya? Nah, bagi Pemda apa? Bagi Pemda pasti Poso Sehat ini pasti betul itu karena arahnya kan kesehatan. Ya. Kemudian bagi puskesmas apa? Ini langkan ya bagi instansi OPD ini langkan langsung aja bagi puskesmas. Nah, meningkatkan cakupan pemberian ASI. Memang programnya ini peningkatan cakupan ASI. Iya, Pak. Harus di atas 40%. Oke, berarti meningkatkan cakupan pemberian ASI. Nah, urut dari Pemda dulu, instansi, masyarakat, baru bagi peserta. Ya. Urutkan, supaya jangan bolak-balik begitu. Puskesmas, Pemda lagi ke tengah-tengah, besar, kecil, urut Pemda dulu, instansi, masyarakat, baru bagi peserta. Ya, diurutkan. Nah. Oke, kegiatannya berarti tadi sudah direvisi, sudah, kemudian jadwalnya, kapan kamu laksanakan nanti jadwalnya itu. Leaflet apa semua maju aja di minggu pertama ini. Iya, Bapak. Oh iya, di minggu pertama semua sudah. Nah, membuat video juga bisa diawali di minggu pertama sambil jalan bisa nggak? Bisa, Bapak. Nah, maju lagi. Nah, kalau saya maju supaya ini yang melakukan penyuluhan di posyandu ini yang dengan maju, kemudian kamu tambah 1 lagi soalnya. Iya, Bapak. Iya. Nah, jadi ini maju 1 minggu, minggu sini kamu isi dengan kunjungan tadi. Iya, Pak. Kalau posyandu kayaknya awal depan. Oke, ngikuti jadwal. Berarti jadwal posyandunya minggu berapa? Cari info, jangan sampai meleset nanti. Nah. Oke, bagus, ngikuti jadwal realnya. Karena kan kita kan numpang ya. Lakukan penyuluhan di posyandu berarti nanti akan menerapkan nilai kolaboratif kalau kita numpang di kegiatan itu. Oke, sekali lagi untuk penerapan nilai-nilainya, ini penerapan nilai prioritas pelayanan ini tanggung jawab masing-masing ya nanti ya. Saya ingatkan sekali lagi ya. Ini tanggung jawab masing-masing, dihafalkan panduan perilakunya seperti apa. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, kenapa sih pada saat Anda melakukan tahapan ini kok menerapkan nilai ini? Cari jawabannya. Jawabannya adalah di panduan perilaku. Karena saya pada saat itu menerapkan ini, melaksanakan secara ini, panduan perilakunya apa. Berarti itu sama dengan menerapkan nilai dasar apa. Oh, ya. Oke, Ruth sudah ya Ruth itu ya nanti.
Jessica, judulmu kira-kira kalau dipositifkan gimana jadinya? Kan judul jangan negatif. Baiklah. Kita lihat kegiatan. Kegiatannya yang dilakukan apa? Kurangnya masyarakat tengah. Kemudian membuat media edukasi leaflet, melakukan penyuluhan posbindu. Berarti edukasi tentang bahaya, edukasi tentang manfaat pemeriksaan kimia darah, gitu ya kira-kira ya, Jessica, judulmu. Mana Jessica tadi? Kok hilang? Lah, kalau hilang ya sudah saya loncati, hilang. Tadi muncul. Jessica tak keluar ya. Jessica loncat. Widya, ayo Widya lagi nih. Judulmu jadinya apa Widya? Mana Widya juga hilang. Tunggu, 9. 11 orang. 2 orang yang hilang ya, berarti Widya sama Jessica yang hilang. Iya Pak, keluar mereka. Pantas nggak karuan juga, tulis saja. Hamdan. Hamdan, rekodnya mana Hamdan ada? Iya Pak. Upaya upayanya hilangkan Hamdan. Langsung aja pengendalian penanganan keluar obat di gudang farmasi. Hilangkan aja ini ya. Hilangkan upayanya ini. Langsung aja pengendalian penandaan. Ya, kita aja. Kalau begitu hilang upayanya? Iya, boleh Pak. Oke. Nah. Berarti di latar belakang kau bicara tentang nanti sebentar settingnya nanti sebentar saya jelaskan. Kondisi saat ini belum ada, dan kondisi sekarang seperti apa? Saya tebak. Kondisi sekarang penulis menemukan masalah yang terkait dengan bulan Oke, ini hilangkan, kamu ganti dengan proses penyimpanan informasi kurangnya pengendalian. Kondisi saat ini proses penyimpanan farmasi di gudang kurang, gitu. Berarti tambah kondisi saat ini proses penyimpanan di gudang di farmasi Semali seperti apa? Ceritakan ya. Kemudian harusnya seperti apa? Kamu online ada temanmu di samping? Ya, Dan. Dekat dengan ada teman kamu yang online berdekatan. Kenapa Pak? Maaf Pak. Kamu online ada teman yang berdekatan di satu ruanganmu? Tidak ada Pak. Kenapa suaranya jadi mengigau apa namanya? Jadi storing nih ya. Biasanya seperti ada orang lain.
Oke, nanti kamu ceritakan begini ya, kondisi sekarang seperti apa tadi ya. Kemudian setelah merah ini. Atau ini aja, mulai dari sini kamu ganti ini. Ini kamu ganti dengan cerita. Kondisi saat ini bekerja, penanganan obatnya seperti apa. Kemudian seharusnya obat ditangani seperti apa, terjadi penandaan atau keluarsa. Apabila tidak dilakukan penandaan, maka seperti apa. Itu dengar? Kemudian? Ya Pak. Ya. Oke, ganti itu. Yang merah ini kamu ganti dengan kalimat itu. Oke, seperti yang lainnya tadi kamu sempat mendengar tuh tadi. Begini ini diganti semua. Pas malai. Mengendalikan persediaan informasi. Oke. Ini nanti ganti kalimat yang kedua ini, ikuti yang di yang di sistematika. Bukan begini, agak panjang sedikit. Baik, Pak. Nah, kemudian kalau farmasi dan farmasi itu kamu kendalikan dengan baik, apa manfaatnya? Selain informasi, visi misi. Nah, ini hilangkan visi misi puskesmas, nggak usah dibahas lagi ya. Bagi Pemda apa kira-kira? Enggak. Nah, itu visi misi Pemda tentang untuk meningkatkan derajat kesehatan tadi masukkan ya. Ini enggak usah, kalau mau yang cukup yang nomor A saja. Jadi jadikan pengalaman belajar untuk menerapkan nilai dasar gitu aja. Oke, kegiatanmu manajemen ASN, melapor komentar pendisiplinan rekan kerja, membentuk tim kerja. Kasih 5 kasus tertinggi. Oke ya. Ada 5 kasus itu ya, kamu ambil 5 kasus. Di latar belakangnya teman semacam ini ada teman-teman. Perlu edukasi apabila tidak, perlu edukasi. Ini nggak usah disebutkan lagi berdasarkan beberapa. Oke, ini kamu ganti.
terus malah ke bawah lagi. Kalimatnya jangan seperti ini seolah-olah kamu sudah. Nah, kamu gantinya begini, Anita. Siap, Pak. Kamu tinggal, kalau sudah ada data 5 penyakit itu, maka harusnya masyarakat harusnya memahami tentang bagaimana setelah ada 5 kasus besar tadi, masyarakat harus memahami bagaimana cara menangani sendiri, ya, mengenai edukasimu tentang bagaimana pemahaman untuk mencegah atau mengobati nanti kira-kira fokusnya. Mencegah dan mengobati, Pak. Berarti masyarakat harus memahami 5 penyakit besar itu. Apabila masyarakat tidak memahaminya bagaimana cara mencegah dan mengobati, maka berpotensi untuk menular nggak itu sebagian gitu. Yang salah satunya kan ada penyakit menular, Pak. Jadi risiko untuk menularkan ada satu. Jadi apabila masyarakat tidak memahami cara mencegah dan mengobati, maka berisiko untuk menular, ya, berisiko untuk semakin fatal, semakin gitu ya. Itu aja, kamu ganti situ aja. Setelah ada data ini, kemudian harusnya masyarakat memahami tentang bagaimana mencegah dan menangani 5 penyakit utama yang ada di wilayah puskesmas kita. Apabila masyarakat tidak memahaminya, maka berpotensi untuk menular, terjadi penularan dan berakibat pada sampai ke kematian, nggak ISPA, hipertensi, DM, itu kan semakin parah kan semakin sulit untuk ditangani lah minimal. Semakin sulit melakukan penanganan dan bahkan bisa berakibat fatal kepada kematian. Hanya dia. Nah, itu aja yang kalimat yang ini, yang merah ini saya ganti, kamu ganti dengan kalimat tadi ya. Siap, Pak. Ini panjang tetapi muter-muter, padahal ini kegiatan sudah kamu laksanakan di belakang, tapi kamu di latar belakang sudah cantumkan. Seolah-olah kamu sudah tahu. Latar belakang itu kita bicara tentang, ini loh kenapa sih 5 penyakit tertinggi di kamu itu harus kamu edukasi tadi, karena apabila tidak diedukasi maka masyarakat nanti tidak bisa, supaya diedukasi supaya mereka bisa melakukan penanganan. Ya, kamu ganti itu aja ya. Terus gambaran perangkat daerah, oke, sudah betul. Nah, ini gambaran organisasi perangkat daerah, kamu ganti nanti dengan gambaran puskesmas Lawangan. Puskesmas Lawangan, gitu aja, ganti katanya itu aja. Oke, sudah cukup banyak luas wilayah menyebutkan. Ya, ini tenaga medisnya, ini lengkap ini sudah. Perawat. Oke, nah ada ya. Baik, tujuan memanfaatkan media. Nah, nggak usah memanfaatkan, ini nggak usah sebutkan medianya. Memberikan informasi ke masyarakat. Nah, memberikan bukan memberikan apa tadi? Mungkin tujuannya memberikan meningkatnya informasi, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi kesehatan. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang apa? Cara pencegahan dan pengobatan 5 penyakit tertinggi di wilayah itu aja, ya. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara penanganan dan pencegahan 5 penyakit tertinggi, 5 penyakit dengan kasus tertinggi di itu aja, ya. Nah, ini hilangkan nih, medianya nggak usah sebutkan, dengan audiovisual tampaknya nggak usah disebutkan. Nanti muncul di kegiatan. Jadi memberikan informasi tentang cara mencegah dan mengobati 5 penyakit dengan kasus tertinggi di wilayah saya. Ya. Siap, Pak. Manfaat. Kalau mereka di pemerintah daerah, misi mewujudkan masyarakat kesehatan itu bagi instansi, langsung sebutkan ya, bagi puskesmas kita namanya. Ingatkan batas layanan edukasi kesehatan. Oke, bagi masyarakat, menambah ilmu pengetahuan masyarakat, memanfaatkan media. Nggak usah gitu. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk penyakit. Untuk pencegahan dan mengobati, itu aja. Menambah ilmu pengetahuan masyarakat untuk mencegah dan mengobati 5 penyakit tertinggi, kasus tertinggi itu tadi. Oke, terjadi. Disebutnya bagi kita itu ini loh, untuk semuanya ini ya, bagi peserta itu kalau diganti aja sebagai media untuk belajar menerapkan nilai dasar, itu aja kira-kira. Sebagai media, jadi aktualisasi ini sebagai media belajar menerapkan
nilai-nilai dasar ASN pada pelaksanaan tugas sehari-hari. Itu aja. Bikin begitu aja kalimatnya untuk bagi peserta itu ya. Nah, semua bikin sama aja nggak apa-apa. Ini masih jelas, ini kan media belajar bagi kita untuk menerapkan nilai dasar aktualisasi nanti. Oke, kegiatannya. Kamu pakai membuat media edukasinya, kamu gabung jadi satu ya, ini ya. Iya, Pak. Banyak melayangkan video pada televisi ruang tunggu, kemudian di sosmed. Di sosmed kamu kirimkan, coba kalau apa? Bisa nggak di sosmed ditambahkan selain di ruang tunggu? Ada Pak di poin kedua kegiatan Pak bagian D, mengunggah video di platform media sosial Pak. Oh, ini sudah di sini. Iya, Pak. Oh, ya, sudah jadi satu sini ya. Nah, oke, berarti ada 2 tempat ya kamu, di sosmed dan di televisi. Oke, bagus. Nanti kamu monitoring yang di sosmed itu, oke ya, mantau tayangan, jangan sampai nanti terganggu, kemudian membuat laporan. Nah, ada komentar-komentar apa? Oke, sip, sudah. Saya simpan dulu. Di latar belakang terutama yang kamu harus ganti ya. Ya, Pak. Latar belakang saja. Si Anu sudah muncul belum? Widya sudah muncul. Mana sih? Oke, ini Widya mau punya manfaat untuk meningkatkan tes channel. Ya, oke ya, pemanfaatan Google Form ya. Oke, kegiatan sudah kamu bikinnya seperti yang saya sarankan itu ya, supaya simpel. Ya. Latar belakangnya Maaf, berarti Pak. kamu. Untuk kegiatan yang kemarin itu saya cuma balik apa pertama untuk kegiatannya kan pelaksanaan apa pelaksanaan aktualisasi. Kemudian yang kedua sosialisasi, jadi balik itu. Sosialisasinya saya urutkan bagian ketiga, tahapan ketiga. Kemarin kan Google bikin Google Form-nya, setelah itu sosialisasi Google Form, gitu toh? Hah? Bukan itu? Yang kemarin yang dikoreksikan sosialisasinya, saya simpan setelah pelaksanaan kegiatan, setelah pelaksanaan aktualisasi. Ya, pelaksanaan aktualisasi itu semua itu pelaksanaan aktualisasi sebulan itu. Tahapan maksudnya kegiatannya saya simpan urutan kedua, Apa? Pak. Nah, tunggu saya lihat dulu kalau gitu. Apa kegiatanmu itu? Persiapan pelaksanaan, pembuatan Google Form. Sosialisasi Google Form. Terus mana yang kamu maksud yang mana toh? Ini yang kamu buat seperti ini. Oke, ya sudah, ini sudah betul ini persiapan pelaksanaan. Cuma ini kegiatan persiapannya baru 2 ini, coba apalagi yang bisa kamu persiapan. Alat tulis, laptop, menyiapkan internet. Loh. Ini terlalu kecil ini apa ini kegiatan. Kalau bikin Google Form masa langsung begini. Nyambung ke internet otomatis kamu nyalakan laptop sudah nyambung ke internet. Kenapa lagi mesti ada tahapan gitu. Membuat Google Form, teknis langkah kerja membuat Google Form itu aja. Oke, sampai coba, kemudian setelah jadi, coba ini direvisi langkah kerjamu ini, kalau membuat Google Form, saya nggak ngerti kamu buat Google Form itu seperti apa. Jangan banyak-banyak langkah kerjanya, yang gede-gede, jangan terlalu kecil-kecil begitu, cuma nyambung ke internet kalau jadi tahapan. Kamu menerapkan nilai apa? Nggak ada yang kamu terapkan nilainya itu, otomatis tuh. Laptop itu menyala langsung sambung ke internet. Oh, kamu jadikan tahapan, lucu juga kamu itu. Melakukan sosialisasi. Oke, sosialisasinya siapa? Siapa yang jadi peserta? Bagaimana teknisnya? Gimana kamu sosialisasinya? Pakai apa nanti? Ketemu langsung, kumpulkan berarti kamu ini. Kumpulkan teman-temanmu, kamu kumpulkan. Iya, Pak. Membuat rekap hasilnya. Ya udah.
Coba direvisi lagi nanti di tahap pembuatan Google Form ya, kamu periksa sendiri nanti. Iya, Pak. Terus nah, ini geser. Pembuatan Google Form minggu pertama bisa nggak? Sosialisasi minggu kedua. Kedua, sosialisasinya. Iya, Pak. Jadi nanti monitoring evaluasinya yang lama, 2 minggu. Jadi untuk evaluasinya saya buat 2 minggu ini, Pak. Iya, monitoring dan evaluasi kan monitoring kan lama harusnya. Iya, Pak. Monitoringmu kan membuat rekap hasil ini kan bisa, jangan-jangan nanti nggak setiap hari, kan menelaah hasil ini kan butuh waktu kan, masa cuma seminggu ini kasih 2 minggu sini. Nanti jadikan 2 minggu di sini ini. Makanya ini 2 minggu ya nanti ya. Oke. Berarti latar belakangnya kamu bercerita tentang apa yang terjadi. Kondisi saat ini di tempatmu aja kamu cerita. Kondisi saat ini di tempatmu seperti apa? Kondisi yang diharapkan berarti terjadinya bukan pembuatan Google Form-nya, terjadinya percepatan saja. Google Form alat untuk mempercepat pengiriman ya. Oke. Ya, kamu cerita dulu kondisi saat ini. Di kantormu terjadi seperti apa? Lambatnya pengiriman itulah. Kurang efektivitasnya dalam penyusunan itu tadi kan? Iya, Pak. Sehingga akhirnya kamu perlu upaya untuk mempercepat dengan menggunakan Google Form. Tuh ya, ini yang kamu kondisi saat ini yang kamu ceritakan nanti. Lambat itu sampai berapa lama ya? Terus selesai. Nah, di kondisi saat ini ya direvisi. Oke, ya. Nanti tujuan manfaat kamu seperti teman-temanmu tadi ya. Pak, saya mau tanya untuk jabatannya saya yang saya tulis itu apakah jabatan yang sekarang atau yang sesuai SK, Pak? Ya, soalnya sesuai, tujuan dan fungsi jabatan. Ya, karena kamu beda, tulis dua-duanya. Iya, Pak. Ya, tulis dua-duanya. Karena jadi jabatan sesuai SK apa, kemudian sekarang bertugas di mana juga tulis. Supaya nanti jadi tujuan dan fungsinya juga saya tulis dua-dua, Pak. Tujuan dan apa? Tujuan dan manfaat. Tujuan manfaat dan tujuan fungsi Google. jabatan saya. Iya, tugasmu loh, tugasmu dua-duanya. Tugas sesuai dengan SK CPNS apa, tugas sekarang sebagai apa. Itu aja. Ya. Ya, semua. Oke, Widya satu. Jessica muncul sudah? Nah. Iya, Pak. Saya lihatnya kamu punya. Kurangnya pemahaman. Apa judulmu supaya jadi positif, Jessica? Ya. Tadi sudah dengar Kalau belum? meningkatkan pemahaman masyarakat. Yo, edukasi misalkan ya. Edukasi manfaat pemeriksaan kimia darah bagi masyarakat di wilayah. Itu aja ya. Iya, Pak. Ini edukasi manfaat pemeriksaan kimia darah. Ini yang hilang. Oke. Belum paham tentang perusahaan dampak ke sudah itu aja. Ini hilangkan yang kata OPD-nya ya. Iya, Bapak. Meningkatkan diskusi. Oke, berarti kamu tujuannya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tadi. Oh iya, Pak. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan gula Kimia darah. Kimia darah gitu ya. Oh, Bapak. Itu ganti itu nanti yang ini ya. Kalau masyarakat memahami tentang pentingnya pemeriksaan kimia darah, apa yang didapat? Kesehatan bagi pemuda apa? Bagi puskesmas, meningkatkan secara masyarakat pemeriksaan bagi masyarakat berarti akan apa? Kalau kita periksa kimia darah apa? Bisa mencegah penyakit enggak?
Bukan untuk mencegah Pak, lebih untuk mengetahui kondisi kesehatannya kita kayak Nah, ya kalau kita tahu kondisinya kan bisa menekan terjadinya itu bisa enggak? Iya, Masyarakat Pak, bisa. kayak Nah, coba rumuskan bagi masyarakat. Kalau saya masyarakat loh. Saya rajin meriksa kimia darah. Maka saya akan bisa mengantisipasi diri saya sendiri kan betul? Iya, Bapak. Nah, berarti bagi masyarakat bisa menekan terjadinya risiko keterlambatan pengobatan misalnya gitu. Pengobatan dalam mungkin untuk mengetahui apakah dia Sehat atau tidak. diabetes, Nah, apakah ya dia itu loh. penderita kolesterol. Nah, kalau saya tahu bahwa saya diabetes, berarti kan saya bisa mencegah, bisa menekan risiko sampai tambah parah kan? Iya, Bapak. Nah, coba rumuskan kalimat itu. Jadi kalau saya rutin memeriksa kimia darah, maka saya bisa memanage diri saya sendiri sehingga mencegah terjadinya kejadian fatal terhadap diri saya kan? Iya, Bapak. Kira-kira begitu tuh. Iya, Bapak. Nah, coba rumuskan kalimatnya ya. Itu bagi masyarakat. Nah, masyarakat bisa mengelola dirinya sendiri, apa ya? Kalau saya itu tadi ya, saya bisa menjaga diri saya sendiri karena saya rutin melakukan pemeriksaan darah. Itu kira-kira bagi masyarakatnya coba rumuskan lagi ya ini. Iya, Bapak. Ini kegiatanmu media aplikasinya leaflet Posbindu ya. Kamu berapa kali kira-kira nanti sebulan? Satu desa 1 kali, Bapak. Kalau berarti ke desa lain, cari desa lain ya. Jangan hanya satu desa iya, supaya Bapak. Nah, kalau satu desa cuma 1 kali, masa cuma 1 desa jadi sebulan cuma sekali nanti ya. Berarti lebih dari 1 desa. Ya. Bisa pindah ke Posbindu. Oke, nggak apa, monitoring. Ini kira-kira apa yang Anda lakukan? Jangan membuat laporan. Melapor ya, tapi membuat laporannya ganti apa? Iya, Bapak. Apa kira-kira yang dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi? Melakukan mengevaluasi kegiatan melihat pretest post-test. Iya, gini. Kamu membaca data orang yang terjadi peningkatan nggak, orang yang datang ke lab untuk melakukan pemeriksaan darah? Mempelajari data. Ini 1 bulan terakhir ini terjadi peningkatan nggak orang yang riset setelah kamu? Iya, Bapak. Oh ya, itu ya. Ini ganti, jangan membuat laporan, tapi mempelajari data masyarakat yang melakukan pemeriksaan darah dalam sebulan terakhir misalnya. Iya, Bapak. Ya, ganti dengan itu. Oke. Monitoring evaluasinya, jadi dalam 1 bulan. Bisa nggak melakukan penyuluhan ini 2 minggu? Iya, Bapak. Ya, jadi jangan hanya 1 minggu. Ini kalau bisa majulah, membuat leafletnya minggu pertama, Minggu kemudian pertama. minggu kedua, minggu ketiga langsung ke penyuluhan. Karena lebih dari 1 desa ya, saya minta. Iya, Bapak. Nah, jadi jangan hanya 1, minimal 3 atau 4 kali lah. Iya, Pak. Jangan nanti cari yang lain. Jadi jadwal yang digeser di rumah ya. Iya, Bapak. Oke, baik itu. Sudah saya beri masukan semua? Ada yang kelewatan nggak? Sudah semua. Nah, sekarang secara umum. Tolong nanti pada pertemuan terakhir saya sudah melihat yang pengetikannya rapi. Rapinya seperti apa? Spasinya semua 1,5. Yang di luar tabel 1,5 ya. Yang di dalam tabel 1 spasi saja. Coba cari, periksa semua. Jadi 1,5 yang di luar tabel, 1 spasi untuk yang di dalam tabel. Kertasnya A4, ukurannya 4, marginnya normal. Margin normal aja pakai itu. Kemudian huruf terserah mana disuka. Yang penting konsisten. Kalau Arial, Arial semua. Kalau time Romanus, time Roman semua. Kalau konsolas, konsolas semua. Jadi jangan campur ini itu di dalam satu naskah. Ya. Rapikan pengetikannya, revisi beberapa yang saya koreksi tadi. Pertemuan keempat nanti saya hanya melihat itu. Saya lihat kalau sudah rapi, baru nanti upload di Kolabjar. Jangan dulu di-upload di Kolabjar sebelum saya lihat di pertemuan terakhir.
Sama di pertemuan terakhir nanti sebelum kita ketemu terakhir tanggal berapa kita ketemu terakhirnya? 20 Pak Dek. Tanggal 20, kan? Tanggal 20. 20 berarti 20 itu tidak lama lagi ya. Besok lusa. Ini malam sebelum, berarti besok sore ya. Besok sore sudah, kalau bisa sudah dikirim kembali ya. Nah, ke grup yang sudah rapi. Kan tinggal sedikit tadi perbaikannya toh. Nah, supaya nanti pertemuan terakhir saya lihat setelah bagus baru diupload di Kolabjar, di kolom tugas dan diupload di Kolabjar bahan ujian. Kemudian juga yang dikirim ke Ibu Muli nanti ke evaluator, kemudian baru pertemuan terakhir nanti saya jelaskan tentang slide-nya seperti apa, bahan tayangnya. Presentasinya hanya 10 menit maksimal, bisa lebih singkat. Dan waktunya itu harus sesingkat-singkatnya. Jelasnya, jadi singkat tetapi jelas. Nah, presentasinya. Waktu ujian kita 45 menit, tapi bisa lebih cepat lagi, karena mengingat waktu ujian nanti kita sangat terbatas. Nah, tapi tolong diperbaiki dulu, kemudian nanti besok sore, paling lambat sebelum pertemuan, pokoknya sebelum pertemuan terakhir lah, biar malam juga nggak apa-apa. Nah, yang penting rapi ya, dirapikan tadi ya. Nah, baru nanti kita bahas di pertemuan terakhir. Oke, ada pertanyaan? Silakan, Ruth. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Bapak, saya mau bertanya, kan saya tadi ada kegiatan yang ditambahkan. Terus bisa saya konsultasikan di grup? Bisa. Silakan. Nanti saya kirim di grup supaya Bapak bisa. Saya baca dulu ya. Bisa Bapak. Kalau sempat ya, saya soalnya habis ini saya di Kota Palu, masuk di Kota Palu. Kalau Bapak kirim aja, nanti kalau saya baca. Nah, nanti teman-teman yang lain kalau Ruth kirim, tolong dibantu ya, dibaca dulu teman-teman yang lain diberi masukan. Nah, ya. Makasih. Oke, ya. Febri? Ya, izin Pak. Tadi kan judulku itu upaya peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Sedangkan tadi dari pemaparannya teman-teman lain yang pakai upaya, Bapak bilang dihilangkan. Jadi kalau jadi bisa juga beda kasusnya. Kamu kan usaha, beda. Jadi bukan berarti kata upaya itu tidak boleh enggak, tapi beda kasus pada yang saya sudah hapuskan. Kalau upaya masih cara. Kalau kamu kan masih mencoba untuk ke pasien meningkatkan itu, nggak apa-apa. Kamu punya nggak apa-apa. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau yang lain tadi saya bukan upaya, langsung ke actionnya soalnya saya minta. Iya. Yang di siapa? Di Hamdan siapa Hamdan itu siapa tadi ya? Yang saya tadi Pak. Ya itu tahu. Karena saya bukan upaya. Kalau upaya nanti belum terwujud soalnya. Yang di Hamdan itu. Saya mintanya timnya sudah ada. Makanya bukan usaha untuk membentuk tim, tapi pembentukan sudah. Beda dengan kamu. Ya. Iya Pak. Ya. Oke, yang lain? Kalau sudah jelas, mungkin kita sudah lewat ya. Waktunya sudah lewat sekali kayaknya ya. 1,5 jam itu nggak cukup memang kalau untuk serius kita. Ini penggantinya yang lalu. Yang lalu saya kesulitan signal, jadi pendek sekali, sekarang agak panjang jadinya. Oke, saya rasa itu ya. Untuk sementara silahkan diperbaiki, kemudian besok sebelum pertemuan terakhir, kirim yang sudah rapi. Saya minta tolong dikoreksi sendiri dulu ya. Jangan saya yang koreksi ya. Nah, karena penguji kita teliti. Jadi kita harus teliti sampai tahap penyelidikannya. Yang rapi. Ya. Semangat ASN ditunjukkan, kerja dengan yang baik. Ya, oke. Terima kasih. Bung Muli, terima kasih banyak. Kayaknya sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Siap, Pak. Mohon maaf ini terlambat waktunya. Jadi panjang ini. Oke, sukses untuk kalian semua. Kita tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan ditutup dulu laporan Pak Dedi. Ya, untuk seluruh peserta duduk siap gerak. Lapor peserta Latsar Angkatan 43 golongan 2 Kabupaten Poso berjumlah 11 orang selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa dan istirahatkan. Siap laksanakan. Untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini, saya akan memimpin kita dalam doa secara Kristiani. Bagi teman-teman yang non-Kristiani, disilakan untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kelancaran proses belajar kami pada hari ini. Berkatilah para pembimbing dan semua panitia yang terlibat dalam proses Latsar. Kiranya kesehatan dan kekuatan akan menjadi milik mereka dalam membimbing kami. Berkatilah juga kami para peserta Latsar dengan akal budi, kesehatan, serta kemampuan untuk menerima setiap materi yang diberikan agar dapat menjadi ASN yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Berikanlah kelancaran dalam proses Latsar dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sigit atas waktunya.